Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat bergabung di SMA Budi Dharma. Ibu perkenalkan, nama Ibu Halimah Darni, mengajar kimia di kelas 10. Untuk Anda ketahui, di masa pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Di sini sekolah kita SMA Budi Dharma mengemas PJJ tersebut dalam 3 bentuk. Yang pertama, share video pembelajaran, yang kedua, video conference, yang ketiga, penugasan. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas KD 3.1, menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pembahasannya, yang pertama, hakikat ilmu kimia. Yang kedua, peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peran ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain. Yang keempat, keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yaitu yang pertama akan kita bahas, yaitu hakikat ilmu kimia. Mungkin kamu di SMP juga sudah belajar ilmu kimia itu yang termasuk di IPA. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, yang meliputi susunan materi, struktur materi, komposisi materi, sifat materi, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Yang pertama yaitu struktur materi, mencakup struktur partikel penyusun suatu materi, menggambarkan bagaimana atom-atom saling berikatan, membentuk suatu materi tersebut. Yang kedua, susunan materi, mencakup komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap-tiap komponen tersebut. Contohnya, air misalnya. Apa aja yang di dalamnya air itu? Apa yang di dalam air tersebut? Yang ketiga, sifat materi, mencakup sifat fisik dan sifat kimia. Yang keempat, perubahan materi, meliputi perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kelima, energi yang menyertai perubahan materi, menyangkut energi yang menyertai dan asal-usul energi tersebut. Pengelompokan materi. Materi dibagi 2 jenis. Yang pertama, zat tunggal. Yang kedua, campuran. Zat tunggal ini adalah materi yang terdiri dari 1 jenis, sedangkan campuran materi yang terdiri dari 2 jenis atau lebih. Zat tunggal itu digolongkan 2 juga. Yang pertama, unsur. Unsur itu adalah unsur zat tunggal yang paling sederhana. Kemudian senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Contoh unsur yang kamu juga mungkin sudah kenal, gas oksigen, itu adalah unsur. Hidrogen, unsur. Besi. Nah, kemudian juga ada lambangnya, seperti oksigen, lambangnya O. Nitrogen, N. Emas, AU. Kemudian senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Contohnya air, H2O. Terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Karbon dioksida terdiri dari karbon dan oksigen. Emas bisa juga dalam bentuk senyawanya dalam bentuk emas klorida. Kemudian campuran homogen itu adalah campuran beberapa materi yang bersifat serba sama dia. Ya, kalau dicampur materi tersebut, dia itu tidak bisa kita bedakan. Contohnya adalah jika air dicampurkan dengan gula, kemudian kita aduk, kita tidak bisa membedakan mana yang gula, mana yang air, semua sudah jadi satu, itu namanya homogen.
Jadi larutan gula adalah campuran homogen. Kemudian heterogen. Heterogen itu namanya kalau zat yang bercampur atau materi yang bercampur membentuk serbaneka, di mana komponen yang bercampur bisa kita bedakan. Contohnya air campur dengan pasir atau dengan tanah. Nah, itu akan bisa kita lihat, nampak airnya, nampak pasirnya. Sedangkan koloid itu adalah di tengah-tengah antara homogen dan heterogen. Bisa dia bersifat homogen, bisa bersifat heterogen. Apa contohnya? Itu air susu. Susu itu merupakan campuran koloid. Kemudian peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kamu lihat gambarnya ya. Di gambar tersebut ini adalah benda-benda atau materi yang sering dilihat ya, yang mungkin kamu juga sering menggunakannya. Di antara yaitu sabun. Sabun itu bermacam-macam. Sini sabunnya sabun Daya. Mungkin kamu di rumah pakai Rinso atau pakai yang lain. Kemudian sabun ini juga dalam bentuk deterjen, dalam bentuk seperti sabun colek. Nah, itu ya. Itu juga termasuk bahan kimia. Kemudian parfum. Itu gunanya untuk pewangi ya. Supaya kamu pede biasanya pakai pewangi atau parfum. Kemudian dalam bidang kedokteran itu obat-obatan untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Sekarang ini banyak penemuan obat-obat baru untuk mengobati beberapa jenis penyakit. Kemudian juga gambarnya Pepsodent. Gambar Pepsodent itu kita gunakan untuk mengikat gigi supaya giginya putih dan bersih. Kemudian berikutnya juga itu ada sabun. Sabunnya ada yang bentuk padat, ada yang bentuk cair. Kemudian pisau, gunting, sendok itu bahan kimia juga, tapi digunakan untuk memasak atau untuk kerja-kerja yang lain gunting tersebut. Kemudian sasa ini digunakan untuk apa? Untuk penyedap masakan. Berikutnya peran ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain. Di sini ada 4. Mungkin ada yang lain, cuma ibu bahasnya cuma 4 saja. Yang pertama, manfaat ilmu kimia dalam bidang pertanian. Ini untuk menghasilkan pupuk, ya. Kemudian juga bisa pestisida. Pupuk gunanya untuk menyuburkan tanaman, untuk mempermanis buah juga bisa, untuk memperbanyak bunga juga bisa, mempercepat masa panen juga bisa. Ya, artinya umurnya itu dipercepat. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat ilmu kimia di bidang kesehatan. Contohnya itu untuk membuat obat-obatan, untuk menghasilkan obat-obatan dengan menggunakan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Yang ketiga, manfaat ilmu kimia di bidang industri. Di antaranya industri apa? Industri asam sulfat misalnya. Ya, itu untuk kendaraan bermotor, untuk pembuatan aki. Kemudian juga MSG. Nah, MSG itu untuk penyedap rasa, industri bahan makanan namanya. Yang keempat, manfaat ilmu kimia di bidang kecantikan. Ini adalah untuk kosmetik ya, banyak guna kosmetik yang kamu semuanya juga sudah pernah memakainya. Di antaranya untuk memutihkan wajah supaya glowing. Nah, kemudian menyuburkan rambut dan untuk pewangi. Kemudian keamanan dan keselamatan kerja dalam laboratorium. Peralatan di laboratorium mungkin kamu di SMP sudah pernah lihat. Nanti kita kalau sudah belajar nanti juga kita akan lihat, karena di sini kita tidak bisa. Nah, kamu lihat aja dulu gambarnya ya. Nah, kamu lihat itu ada warna-warna ya. Ada tabung reaksi, ada raknya. Kemudian ada labu Erlenmeyer, ada gelas ukur, ada batang pengadu. Tuh. Kemudian ada tuh yang di bawah ini ya. Itu adalah yang ada biru tangkainya, itu adalah pipet ukur namanya.
Kemudian lagi beberapa alat laboratorium. Yang pertama adalah gelas kimia, ya. Gelas kimia ini untuk membuat zat atau namanya. Yang kedua, pipet gondok. Yang ketiga, labu Erlenmeyer. Yang keempat, labu dasar rata yang ada warna biru itu, ya. Kemudian yang kelima adalah cawan Petri. Nanti kita akan lihat, sini mungkin agak kurang jelas, ya. Yang keenam, gelas arloji. Ini biasanya untuk menguji alat-alat menguji zat biologi ini, ya, cawan Petri. Kemudian yang ketujuh adalah termometer untuk mengukur suhu. Ada perubahan, ya, nanti ada diketahui dengan perubahan suhunya. Kemudian tata tertib di laboratorium. Untuk di laboratorium kita tidak boleh asal-asal saja memegang alat-alat laboratorium. Ada peraturannya, ada tertibnya. Di antaranya kemudian di gambarnya, ya. Kemudian keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium ini terdapat pada label dari zatnya, ya. Nanti kamu bisa lihat kalau kita masuk labor ada tanda-tanda, ya, seperti di gambar tersebut. Nanti ini ada di label zat kimianya. Ada yang gambar tengkorak artinya beracun, artinya kamu tidak boleh sembarang pegang, ya, nanti bisa mati. Kemudian itu tanda silang, itu berbahaya. Kemudian ada itu macam ledakan, berarti zatnya mudah meledak. Kemudian ada gambar api, berarti nanti mudah terbakar. Jadi kita harus hati-hati. Kalau korosif, ini artinya dia bisa bereaksi mungkin dengan tangan kita jadi melepuh, mungkin kena baju jadinya bolong, bisa berlubang. Kemudian oksidasi ada tandanya itu artinya bereaksi oksidasi. Sampai di sini dulu pelajaran kimia untuk pertemuan pertama ini. Dan kalau kamu ingin lebih paham lagi, dibaca bukunya dari buku paket yang sudah dibagikan atau dengan buku lain, ya, bisa saja kamu baca di internet juga, melalui internet dari Google juga bisa. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.